anak-anak sekolah minggu semuanya, apa kabar? Tante harap semuanya baik dan sehat ya. Sekalipun kita tidak dapat pergi ke gereja untuk memuji Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk bernyanyi memuji Tuhan. Pada pagi hari ini, Tante mau ajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu yang sudah lama tidak kita nyanyikannya. Dan lagu ini mempunyai gerakan. Pada pagi hari ini, Tante mau ajak Kak Mega untuk membantu membuat gerakan. Anak-anak yang ada di rumah, boleh ajak papa atau mama, abang atau kakak atau adik, atau siapa aja untuk mempraktekkan gerakan lagu ini ya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, tak aku kan sendiri. Semuanya semangat ya, bersuka cita untuk memuji Tuhan. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tak aku kan sendiri, tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Susah atau senang Dia besertaku, Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang Dia besertaku, Tuhan Yesus melindungiku selalu. Gimana kira-kira, bisa? Oke, kita mau coba sekali lagi lagu ini ya. Nanti pas kesininya 8 kali, 8 kali, 4 kali, 4 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali, baru di atas. Ayo kita mau coba sekali lagi. Semuanya buat gerakannya ya. Kita jalan ke kanan dulu. Aku kan sendiri, ke kiri. Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Susah atau senang Dia besertaku, Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang Dia besertaku, Tuhan Yesus melindungiku selalu. Oke, terima kasih Kak Mega. Oke, dengan semuanya sudah buat gerakannya. Oke, sekarang kita akan tetap terus memuji Tuhan, tetap dengan semangat kita bernyanyi. Lihat-lihat Yesus datang mengetuk pintu. Masih tetap berdiri ya, kita buat gerakannya. Lihat, lihat Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lihat, lihat Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Hanya Ada Satu Tuhan. Mari kita angkatkan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku.
Dia mengasihiku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihiku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang baik bagi kami, yang selalu menjaga, melindungi kami dan memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah semua anak-anak yang mendengarkan, sehingga kami semuanya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Ajarilah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya, bersama dengan keluarga di rumah, mama dan papa, dan juga adik-adik semuanya. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan temanya pada hari ini adalah Abraham taat kepada Allah. Temanya tadi Abraham taat kepada Allah, yaitu firman Tuhannya diambil di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Adik-adik nanti bisa baca di rumah ya, bersama dengan keluarga. Oke. Adik-adik, Abraham dan Sarah, mereka inilah suami istri. Mereka ini sudah mempunyai seorang anak namanya Ishak. Anak yang sangat mereka kasihi. Ishak sekarang sudah tumbuh menjadi besar dan sangat dikasihi oleh kedua orang tuanya. Pada suatu hari adik-adik, Allah berfirman kepada Abraham. Kata Allah kepada Abraham, "Abraham, Abraham, serahkanlah anakmu yang engkau kasihi sebagai korban bakaran di Gunung Moria," katanya. Abraham mendengarkan suara Tuhan dan dia berpikir, Tuhan sudah memberikan dia seorang anak yang sudah lama sekali yang dia nantikan. Tapi kenapa Tuhan malah meminta anak itu? Keesokan harinya Abraham sudah mengambil keputusan. Dia ingin berangkat ke Gunung Moria yang ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham memasang tali pelana di keledainya dan juga membawa 2 orang pelayannya bersama dengan anak yang dia kasihi tadi, siapa? Ishak. Mereka berjalan adik-adik. Mereka berjalan ke Gunung Moria. Ketika dalam perjalanan hampir mau tiba di tempat yang mereka tuju, Abraham berkata kepada kedua orang pelayannya, "Tunggulah sebentar di sini." Jadi adik, Abraham berkata kepada pelayannya, "Tunggulah sebentar di sini. Saya dengan Ishak akan pergi ke atas gunung, akan memberikan korban persembahan di sana, dan kami akan kembali kemari." Lalu adik-adik, Abraham bersama dengan Ishak membawa kayu bakar. Mereka berjalan di antara gunung. Mereka menyusuri ke tempat tujuannya. Di dalam perjalanan adik-adik, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, sekarang sudah ada kayu bakar, sudah ada pisau, tapi di manakah domba yang akan kita persembahkan?" Lalu ayahnya berkata kepada anaknya Ishak, "Allah yang akan menyediakannya." Setibanya adik-adik di sana di Gunung Moria,
tiba di sana adik-adik, Abraham membuat mezbah. Adik-adik tahu mezbah itu apa? Mezbah itu adalah tempat memberikan persembahan bagi Allah. Dia itu adalah terbuat dari tumpukan batu-batu dan di atasnya ada kayu. Contohnya seperti ini adik-adik. Ini cuma contoh ya. Dibuat tumpukan-tumpukan batu-batu, lalu diletakkan di atasnya kayu bakar. Diletakkan kayu-kayu. Lalu adik-adik, setelah Abraham meletakkan kayu bakar di atas mezbah, Abraham mengikat anaknya yang dia kasihi. Siapa tadi? Adalah Ishak. Ini dia adik-adik contohnya. Ada Ishak. Ishak diikat tangannya, diikat kakinya. Lalu Abraham meletakkan anaknya di atas mezbah yang sudah dia siapkan. Biasanya adik-adik, yang dipersembahkan itu seperti hewan, yaitu domba jantan, bisa merpati, bisa lembu, pokoknya semua yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Tapi kali ini adik-adik, yang dipersembahkan oleh Abraham dan yang diminta oleh Tuhan itu adalah anaknya sendiri, seorang manusia. Itu anaknya sendiri. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Dia melakukan walaupun itu sangat berat di dalam hatinya. Karena anaknya yang Ishak ini sudah lama sekali dia nantikan. Sampai dia tua, di umurnya yang 100 tahun baru anaknya lahir. Tapi begitu anaknya sudah besar, malah Tuhan meminta untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Di sini Abraham memang bingung adik-adik, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Lalu ketika Abraham hendak menjatuhkan pedangnya ke atas anaknya, lalu ada suara malaikat. Kata malaikat dari langit, "Abraham, Abraham, aku sudah mendengar imanmu, sudah melihat ketaatanmu. Jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan kau bunuh dia," katanya. Abraham senang sekali adik-adik. Lalu dia menurunkan anaknya. Dan dia menoleh ke sebelah kiri. Ada seekor domba jantan yang sedang tersangkut di semak. Kedengaran. Abraham bersama anaknya Ishak lalu mengambil domba itu, mengikat kakinya dan meletakkan korban sebagai korban persembahan menggantikan anaknya Ishak. Abraham dan Ishak memberikan korban di mezbah yang sudah dia dirikan kepada Tuhan. Dan yang menyediakan korban itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu adik-adik, tempat di mana Tuhan memberikan korban bakaran ini, Abraham menamai tempat itu adalah Allah menyediakan. Allah menyediakan. Abraham dengan Ishak senang sekali adik-adik, karena mereka kembali bersama-sama pulang. Allah sudah menyediakan korban persembahannya. Ishak tidak jadi dikorbankan adik-adik, karena Tuhan sudah menyediakan korban itu. Adik-adik, mengapa kita saat ini tidak memberikan korban lagi seperti mezbah membuat bakaran? Itu karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah berkorban untuk dosa-dosa kita. Dia yang sudah menggantikan kita, Dia yang mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik, dari pelajaran kita pada hari ini, apa yang kita dapat? Dua hal yang harus kita pelajari dan ingat sangat ini adalah, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, kita akan binasa. Karena itu adik-adik, yang kedua yang harus kita pelajari adalah kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada mama dan papa kita. Apa yang mereka suruh, kita mau mengerjakannya dengan senang hati, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Kita senang sekali adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan belajar ayat hafalan terlebih dahulu. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil
di dalam Ibrani 11 ayat 8a. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Bisa adik-adik? Oke, nanti berlatih lagi ya di rumah. Sekarang adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang baik kepada kami Tuhan. Engkau sudah menyerahkan hidupmu sebagai ganti kami Tuhan. Kami yang berdosa Tuhan, kami yang banyak sekali punya kesalahan Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni dan menyucikan kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar taat kepadamu Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya setiap saat dalam hidup kami. Tuhan, walaupun saat ini kami harus ada di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bermain di rumah, tapi kami tetap bersyukur dan bersukacita karena kami mendapatkan berkat dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Kalau hari ini kami sehat-sehat Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul dengan keluarga kami, semuanya itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Anak-anak semuanya boleh mendapatkan berkat dan cintakan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi.